Shalom. Bersyukur hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti Good Morning Jesus bersama-sama. Tuhan berkati, biarlah setiap kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan firman Tuhan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai anakmu memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang tema taat. Nah, selama seminggu ini kita belajar tentang taat. Coba siapa di sini yang tahu apa sih sebenarnya arti taat? Ya, arti taat itu apa sih sebenarnya? Taat adalah sebuah sikap di mana dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak melakukan dengan sembarangan, tetapi yang namanya taat, dia akan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian nggak berhenti sampai di situ. Apapun tantangannya, dia pasti akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Dia nggak kerjain setengah-setengah, dia akan mengerjakan semuanya dengan baik. Itu anak yang taat. Nah, siapa di sini yang suka main piano? Coba angkat tangan. Atau siapa di sini yang bisa baca not balok? Nah, yang suka ada banyak toge itu ya, kecambah kecil-kecil gitu ya di dalam kertas. Siapa yang bisa baca? Kalau di sini ada yang suka les piano ya, kalau ada yang les piano sama baca not balok, coba ingat, boleh nggak apa yang dibaca yang ada di tulisan itu, yang di not balok itu, kita nggak pencet di touch keyboardnya? Nggak boleh. Jadi kalau kita mau menghasilkan lagu yang begitu indah, kita harus ikuti not balok. Setiap notasi yang ada itu dengan baik, semuanya harus diikuti. Nggak mau, aku nggak mau ngikutin not balok yang bagian ini, aku mau ganti aja. Kira-kira lagu akan bisa bagus nggak? Enggak. Apakah pencipta lagu tersebut akan senang? Oh enggak, itu enggak sesuai sama yang aku ciptakan. Nah, pencipta lagu akan jauh lebih menghargai kalau kita ngikutin benar-benar ketika kita memainkan notasi balok dari sebuah lagu itu. Begitu pula dengan taat, anak-anak. Kalau kita mau taat, kita harus melakukan setiap perintah yang diberikan itu dengan baik. Nggak boleh semau kita sendiri. Itu namanya nggak taat. Ya, coba. Kalau Tuhan meminta kita untuk berbagi dengan teman, kira-kira kita mau berbagi? Iya, kita harus berbagi. Aku berbaginya sedikit aja deh. Enggak, padahal Tuhan mintanya bagi setengah. Enggak mau, aku mau kasihnya 1/4 aja. Taat enggak kayak gitu? No, itu tidak taat. Kalau kita taat, itu tandanya kita akan melakukan semua yang diperintahkan dengan baik. Bukan sebagian ya, tapi semuanya. Apapun yang terjadi, pasti akan tetap dikerjakan. Di Alkitab, dia juga ada dia bapak-bapak. Dia benar-benar diuji ketaatannya kepada Tuhan. Bapak ini mengalami hal yang tidak mudah. Saya yakin kalian sudah tahu ya siapa dia. Betul, dia adalah Bapak Ayub. Bapak ini dia diuji ketaatannya, kesetiaannya kepada Allah. Dia diizinkan mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita lihat video yang berikut ini. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku.
Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Kau mengingatkan aku pada kakekku. Dia punya keyakinan sepertimu. Memberikan ampun kepadanya. Tapi jelas dia pasti berdosa. Jadi ia seharusnya minta pengampunan Tuhan. Kalian tidak berpamitan dengan Ayub? Sampaikan itu untuk kami. Ayub tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayo, Kami salah. kami. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Kami, ayo. Di dunia banyak pencobaan dan kedukaan, tapi kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Lalu ia meninggal, seorang yang hidupnya panjang dan penuh arti. Anak-anak, Bapak Ayub memberikan teladan yang luar biasa di mana dia tetap taat kepada Tuhan sekalipun dia sedang di dalam kondisi yang tidak mudah. Lalu apa buah manisnya dari ketaatan? Lalu apa hadiah dari Tuhan atas ketaatan Ayub? Di akhir cerita penderitaan Ayub itu, akhirnya Ayub pun dia sembuh, dia diberikan kesehatan lagi, dan Tuhan juga memberikan kekayaan lagi kepada Ayub. Nah, anak-anak kira-kira menjadi anak yang taat itu susah atau gampang ya? Tidak mudah, ternyata taat itu sulit. Lebih enak gak taat, lebih enak hidup semau kita sendiri. Tetapi itu tidak menyenangkan Tuhan. Coba kita ingat bersama-sama. Tujuan kita diciptakan itu untuk apa sih? Kita diciptakan oleh Allah untuk membuat hati Allah itu senang, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kalau kita nggak taat, berarti kita nyenengin hati Tuhan Yesus nggak? Enggak, kita akan bikin hati Tuhan sedih. Ya, jadi kalau kita taat itu berarti kita melakukan
tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Menyenangkan dan memuliakan hati Allah. Anak-anak, taat itu tidak mudah. Taat itu butuh perjuangan. Taat itu butuh pengorbanan. Dan juga taat itu butuh komitmen. Kalau kita nggak ada komitmen, kita akan sulit sekali untuk taat. Sekarang, Miss, apa sih yang akan Tuhan kerjakan? Kenapa kok hanya aku yang dituntut untuk taat? Terus Tuhan ngapain? Jangan pernah salah. Tuhan kita nggak pernah berhutang sama kita loh. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, di bagian ini tadi dituliskan apa? Sebelum ada kalimat akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sebelum berkat itu dicurahkan kepada umatnya, di bagian atas apa itu? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, berarti meminta kita untuk taat. Kalau taat, pasti Tuhan juga akan senantiasa memberkati hidup kita. Tetapi hati-hati, jangan sampai ya udah deh, aku taat supaya nanti berkat Tuhan tuh tambah banyak. Jadi aku mau taat supaya diberkati. Bukan ya. Berkat Tuhan itu hadiahnya. Ya, berkat Tuhan itu hadiah buat kita. Tetapi ketika kita taat, tujuannya bukan supaya dapat hadiah. Tujuannya supaya bikin Tuhan senang. Kita baca lagi ya. Ulangan pasal 28 ayat 13 sama 14 kita baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di sini sekali lagi Tuhan berjanji akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tapi ada syaratnya. Apa? Kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan baik, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, kita harus taat. Nah, sekali lagi, tujuan kita taat bikin hati Tuhan senang. Tetapi Tuhan berjanji akan memberkati setiap kita. Ingat ya, berkat Tuhan itu bukan hanya secara materi, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk banyak hal. Contohnya dalam bentuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera, melalui kehadiran rekan-rekan kita, teman-teman, orang tua. Itu juga berkat Tuhan. Kepandaian itu juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu berbagai macam bentuknya. Nah, hari ini kita mau diajarkan untuk taat. Tugas kita cuma satu, yaitu taat supaya hati Tuhan senang. Sama seperti Bapak Ayub, sekalipun dia nggak mudah, hidupnya sulit sekali, tetapi dia lebih memilih untuk taat. Nah, anak-anak siapa di sini mau taat? Yuk kita mau berdoa bersama-sama ya yang mau taat. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar untuk taat. Bantu kami Tuhan, supaya kami taat dan membuat hati Tuhan bangga. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Bantu kami untuk taat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap taat, semangat!